Serial Mahabharata dimulai dengan kisah dari Raja Santanu yang tengah bersenang-senang dengan Satyawati di sungai dengan kapalnya. Keduanya saling bercerita dan bersenda gurau dengan sukacita. Raja Santanu dengan sabar menanamkan nilai-nilai positif pada Satyawati. Apalagi yang diinginkan orang lain, Satyawati? Satyawati mengatakan bahwa kenikmatan akan didapat setelah melakukan usaha. Mereka yang menghargai kesenangan pasti menghargai perdamaian. Ketika kedua pasangan itu sedang asik bercengkrama, tiba-tiba seekor ikan besar muncul dan melompat ke kapal. Hal tersebut membuat mereka terkejut dan tertegun. Satyawati mengatakan bahwa ia ingin ikan itu dan ia akan menangkapnya dengan tangannya sendiri. Satyawati segera mengambil tali lalu melemparkannya hingga mengenai ikan tersebut. Raja Santanu mengatakan bahwa ikan itu kuat dan ia akan menyuruh nelayan untuk mengambilnya. Namun Satyawati tetap melakukannya sendiri. Biarkan saja Satyawati, akan kuperintahkan nelayan nanti. Akhirnya ikan mas itu berhasil didapatkan. Di salah satu daerah Hastinapura, Iblis Ida dan pasukannya menyerang dan menangkap penduduk desa. Ada seorang anak kecil yang lolos dan melarikan diri, namun para iblis melihatnya. Iblis itu menyiapkan kapaknya dan segera melemparkannya ke arah anak kecil tersebut. Tiba-tiba muncullah Dewa Brata yang dengan panahnya berhasil menghancurkan kapak dari iblis itu dan menyelamatkan anak kecil tersebut. Kemudian pertarungan antara Dewa Brata dan iblis berlangsung singkat karena kekuatan Dewa Brata yang tangguh. Iblis Ida akhirnya menyerah. Kemudian Dewa Brata memberi janji bahwa keturunan Barata dan iblis tidak akan saling mengganggu satu sama lain. Aku janjikan padamu sekarang, mereka dari keturunan Barat tak akan saling memasuki tanah yang lain. Tiba-tiba ada panah yang melesat mengenai beberapa anak buah iblis Ida. Panah tersebut merupakan panah dari tentara Hastinapura yang dipimpin langsung oleh Raja Santanu. Ketika mendekat, Santanu menyiapkan tentara untuk memanah namun dihentikan oleh Dewa Brata. Raja Santanu merasa marah dan meminta untuk menunjukkan kemampuannya. Dewa Brata pun berhasil menghentikan Sungai Gangga. Santanu penasaran, Dewa Gangga muncul dan menjelaskan bahwa Dewa Brata adalah anak kandungnya yang ia janjikan pada 25 tahun yang lalu. Tapi putra kita, Ia sudah sangat tangguh dan berpengetahuan tinggi karena didikan langsung oleh Begawan Parasurama. Dewi Gangga menyerahkan anaknya kepada Raja Santanu. Kemudian mereka semua berpisah. Aku sudah menunggumu siang dan malam. Di dekat sungai, Satyawati tengah memetik bunga ditemani beberapa abdinya. Raja Santanu datang dengan wajah yang penuh kegembiraan. Santanu kemudian mengajak Satyawati berjalan-jalan dan bercerita mengenai kembalinya Dewa Brata itu ke Hastinapura. Raja Santanu juga mengatakan Dewa Brata akan menjadi pangeran mahkota dari Hastinapura. Mendengar hal tersebut, Satyawati yang sebelumnya memegang tangan raja tiba-tiba melepaskannya. Debat antara keduanya semakin memanas karena keinginan Satyawati untuk menjadi ratu dan menjadikan anaknya sebagai pangeran mahkota. Sedangkan Raja Santanu menginginkan Dewa Brata sebagai pangeran mahkota. Kemudian debat itu diakhiri dengan kata-kata Raja Santanu bahwa ia akan tetap menjadikan putranya sebagai pangeran mahkota. Dewa Brata akan menjadi pangeran dari Hastinapura. Kemudian sang raja pergi meninggalkan Satyawati. Ketamakan untuk seekor ikan emas akhirnya membuat tanganmu berlumuran darah, Satyawati. Ketamakan ini akan membuat hatimu berdarah. Raja Santanu pulang ke kerajaan Hastinapura. Ia kemudian memasuki istananya dengan disambut oleh putranya. Di sidang istana, Raja mengumumkan Dewa Brata sebagai pangeran mahkota. Dewa Brata mengerti keadaan ayahnya yang berubah. Dia melihat bahwa ayahnya menyimpan penderitaan di dalam hatinya. Dewa Brata memberanikan diri bertanya kepada ayahnya. Meskipun ayahnya masih menutup-nutupinya, ia akan mencari tahu sendiri dan akan mencari solusinya. Aku akan mencari tahu penyebab kedukaanmu dan juga mencari solusinya untuk masalah ini. Keesokan harinya, Dewa Brata memacu kudanya untuk mengunjungi Satyawati di tempatnya. Keduanya bertemu. Dewa Brata mengatakan bahwa ayahnya sangat mencintai Satyawati dan menginginkan kembali. Satyawati mengatakan bahwa ia sebenarnya juga sangat mencintai Raja Santanu dan berat jika jauh darinya. Akan tetapi, ia juga menginginkan bahwa untuk apa tinggal di Hastinapura jika ia tidak memiliki peran di sana. Dewa Brata mengatakan bahwa dia akan menjadi ratu sekaligus menjadi ibu baginya. Satyawati mengatakan bahwa dia tidak setuju karena kalaupun begitu itu akan menjadi beban baginya dan keturunannya. Secara tersirat Satyawati mengatakan bahwa orang yang membuat perpisahan antara Santanu dan Satyawati adalah kehadiran Dewa Brata. Jadi maksudmu aku penyebab dari penderitaan ayahku?